Kejaksaan Agung, KPK, dan sebagainya. Kemungkaran juga bisa tumbang kalau DPR menggunakan kekuasaannya untuk misalnya memakzulkan Gibran. Tapi kemungkaran juga bisa tumbang kalau rakyat bersatu untuk menegakkan, untuk menuntut tegaknya hukum. Karena negara ini adalah negara hukum. Nah, kalau kita merujuk kepada pidato Presiden Prabowo, baik sebelum dilantik 20 Oktober, yang katanya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, atau pada saat pidato perdana 20 Oktober 2024, kemudian pada beberapa kesempatan lain, Prabowo selalu bicara perlunya memberantas korupsi dan akan menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Nah, kita mau pidato ini bukan hanya omon-omon untuk menarik simpati rakyat. Kita butuh bukti bahwa dari sekian banyak, sekitar 48 menteri yang ada di Kabinet Merah Putih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, hari ini 4 November ya, kita melakukan aksi yang intinya dulu ada 411, ada 212. Kita menjalankan perintah agama, yaitu bersama-sama bersuara menuntut di proses hukumnya para pelaku kemungkaran. Jadi intinya kita ingin supaya kemungkaran itu bisa ditumbangkan. Nah, hari ini juga kita melakukan hal yang sama, menuntut agar kemungkaran bisa tumbang. Ditumbangkan oleh siapa? Oleh yang punya kuasa melalui proses hukum. Apakah itu melibatkan polisi, Kejaksaan Agung, KPK, dan sebagainya. Kemungkaran juga bisa tumbang kalau DPR menggunakan kekuasaannya untuk misalnya memakzulkan Gibran. Tapi kemungkaran juga bisa tumbang kalau rakyat bersatu untuk menegakkan, untuk menuntut tegaknya hukum. Karena negara ini adalah negara hukum. Nah, kalau kita merujuk kepada pidato Presiden Prabowo, baik sebelum dilantik 20 Oktober, yang katanya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, atau pada saat pidato perdana 20 Oktober 2024, kemudian pada beberapa kesempatan lain, Prabowo selalu bicara perlunya memberantas korupsi dan akan menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Nah, kita mau pidato ini bukan hanya omon-omon untuk menarik simpati rakyat. Kita butuh bukti bahwa dari sekian banyak, sekitar 48 menteri yang ada di Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Pak Prabowo, itu ada sejumlah menteri yang terduga koruptor, terduga berbagai tindak pidana korupsi. Nah, jadi kita tuntut dari aksi ini, salah satunya adalah konsistensi sikap Prabowo. Bukan hanya omon-omon ingin memberantas korupsi,
Tapi buktikanlah bahwa Anda memang bukan omdo, tapi sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Caranya bagaimana? Salah satunya segera proses hukum menteri-menteri yang diduga terpidana kasus korupsi. Siapa mereka? Antara lain adalah Airlangga Hartarto, bekas ketua Golkar. Kemudian diduga juga Bahlil, Menteri SDM. Kemudian Zulkifli Hasan. Kemudian Erick Thohir. Ini adalah orang-orang yang terduga melakukan tindak pidana korupsi yang perlu segera diproses hukum. Kalau Prabowo tidak ingin di-label sebagai pemimpin yang hanya omon-omon, tidak sesuai dengan perkataan dengan perbuatan, maka buktikanlah itu dengan cara segera memproses hukum menteri-menteri yang terduga korupsi, melakukan korupsi triliunan rupiah. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa kita ingin agar Presiden Prabowo menyesuaikan perkataan dengan perbuatan, tidak hanya menarik simpati rakyat, tapi justru kita butuh kerja nyata. Salah satu kerja nyata yang dituntut rakyat adalah segera memproses hukum menteri-menteri yang saya kira bisa selamat, malah justru bisa menduduki posisi menteri karena politik sandra, karena politik sprindik yang diterapkan dan dipaksakan oleh Jokowi kepada Prabowo. Saya kira Prabowo harus membebaskan diri dari yang namanya politik sprindik yang dilakukan oleh Jokowi, yang sudah dilakukan selama 10 tahun dan ingin diterapkan untuk juga dijalankan oleh Prabowo. Saya kira Prabowo harus membebaskan diri dari penyanderaan politik sprindik yang sudah dipaksakan oleh Joko Widodo. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.